Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Witanto. Hari ini saya akan membawakan materi tentang konsep larutan. Larutan merupakan bagian penting dalam sistem biologis dan kimia, karena hampir semua reaksi biokimia terjadi dalam medium cair. Larutan tidak hanya terbentuk dalam laboratorium, tetapi juga sangat umum ditemukan dalam tubuh makhluk hidup, seperti darah, cairan sel, dan plasma. Dalam biologi, larutan memungkinkan pergerakan ion, transportasi nutrien, serta pengaturan tekanan osmotik dan pH tubuh. Pemahaman konsep dasar larutan sangat penting bagi mahasiswa biologi karena melibatkan fenomena seperti kelarutan, konsentrasi, dan interaksi antar molekul dalam medium cair. Konsep ini juga menjadi dasar dalam memahami reaksi metabolisme, penyerapan zat gizi, dan interaksi antara obat dan tubuh. Oleh karena itu, makalah ini akan Berikutnya adalah pengertian dan komponen dari larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat, di mana satu zat terlarut secara merata dan dalam zat pelarut. Komponen utama dalam larutan adalah yang pertama, zat terlarut atau solut, yaitu zat yang jumlahnya lebih sedikit dan terlarut dalam pelarut. Kemudian ada pelarut atau solvent, di mana zat yang jumlahnya lebih banyak dan melarutkan zat terlarut. Kemudian ada jenis-jenis larutan, di mana larutan bisa diklasifikasikan berdasarkan fase dan ukuran partikel terlarut. Berdasarkan fase ada padat dalam cairan, contohnya garam dalam air, kemudian gas dalam cairan, contohnya oksigen terlarut dalam darah, kemudian cair di dalam cair, contohnya alkohol dalam air. Kemudian ada klasifikasi bedakan berdasarkan ukuran partikel, di mana yang pertama ada larutan sejati, yaitu partikel yang memiliki ukuran lebih kurang dari 1 nanometer dan tidak dapat disaring. Contohnya adalah NaCl dalam air. Kemudian ada koloid, yaitu partikel yang berukuran 1-1000 nanometer menghasilkan efek Tyndall. Contohnya adalah susu. Kemudian ada suspensi, di mana partikel ini berukuran lebih dari 1000 nanometer dan mudah mengendap. Contohnya pasir dalam air. Dalam sistem biologis, larutan sejati dan koloid memiliki peran penting, misalnya cairan intraseluler dan ekstraseluler yang merupakan larutan kompleks dari ion dan protein. Kemudian ada konsentrasi larutan, di mana konsentrasi larutan menunjukkan jumlah zat terlarut dalam sejumlah pelarut atau larutan. Beberapa satuan konsentrasi yang umum digunakan antara lain adalah, yang pertama ada molaritas atau M besar, yaitu mol zat yang terlarut per liter larutan. Kemudian ada molaritas atau M kecil, di mana mol zat terlarut per kilogram pelarut. Kemudian ada persentase, di mana bisa berbentuk massa per massa, volume per volume, atau massa per volume. Kemudian ada normalitas atau N, di mana itu adalah jumlah ekuivalen zat per liter larutan. Berikutnya adalah aplikasi dari konsep larutan dalam biologi. Yang pertama, plasma darah, di mana ia adalah larutan air yang mengandung protein, elektrolit, dan zat-zat terlarut lainnya. Kemudian cairan intraseluler dan ekstraseluler yang mengandung osmosis, tekanan darah, dan transfusi zat. Kemudian ada reaksi enzimatik yang terjadi dalam larutan air, di mana enzim dan substrat terlarut saling berinteraksi. Yang terakhir adalah obat-obatan diberikan dalam bentuk larutan agar mudah diserap tubuh. Kesimpulannya, larutan memiliki sistem homogen yang terbentuk dari zat terlarut dan pelarut yang memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis. Air sebagai pelarut utama dalam tubuh memungkinkan terjadinya reaksi biokimia, transportasi zat, dan pengaturan tekanan osmotik. Pemahaman konsep dasar larutan, jenis dan konsentrasinya sangat penting untuk memahami proses fisiologis dalam organisme hidup. Dalam dunia biologi, hampir semua aktivitas seluler bergantung pada keberadaan larutan dan keseimbangan ion di dalamnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.